Shalom, sahabat Yesus yang saya kasihi. Kembali lagi bersama saya, Pastor Samuel Asaria Rapa, dalam program Rema, Restorasi Melalui Alkitab. Pembacaan kita kali ini dari Mazmur pasal yang ke-34. Demikianlah firman Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras, pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takut akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat, dan jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Sahabat Yesus yang saya kasihi, Mazmur ini adalah Mazmur Daud, yang dinyanyikan oleh Daud karena Tuhan yang melepaskan dia. Dan Daud berketetapan hati untuk senantiasa memuji Tuhan dalam hidupnya, untuk senantiasa memuliakan Tuhan, untuk senantiasa bermegah hanya di dalam Tuhan saja, memuliakan, mengagungkan Tuhan dalam hidupnya. Mengapa saudara-saudara Daud memutuskan dalam hidupnya? Tentu tidak begitu saja terjadi. Tapi karena Daud merasakan, melihat, mengalami bagaimana Tuhan di dalam perjalanan hidupnya adalah Tuhan yang benar melepaskan dia, membebaskan dia, mengangkat dia, dan juga meluputkan dia dikala nyawanya dalam keadaan terancam. Salah satu kisah itu adalah ini. Mazmur ini lahir karena keluputan. Bagaimana Tuhan menolong dia di tengah-tengah dia dikejar-kejar oleh Raja Saul dan berada dalam situasi nyawa yang terancam. Berkali-kali Saul mau membunuh dia, melemparkan tombak kepada dia, tetapi dia bisa mengelaknya. Dan kali ini dia lari dari hadapan Saul, dan
dia memasuki tanah Filistin. Ketika dia memasuki tanah Filistin, orang-orang membawa dia kepada raja, yaitu pada waktu itu adalah Abimelek. Ketika dia berada di hadapan Abimelek, orang-orang di sana mengenali dia bahwa dia itu Daud yang telah mengalahkan Goliat, yang telah mengalahkan tentara-tentara Filistin. Dan Daud sepertinya menjadi takut karena dia tahu bahwa dia masuk ke sarang musuh. Dia masuk ke tempat yang salah kelihatannya, saudara-saudara. Dan kali ini dia betul-betul berada di ujung maut. Tidak ada tempat untuk lari bagi dia, karena dia berada di dalam istana raja yang dikelilingi oleh para tentaranya. Nah, di tengah situasi itu, saudara-saudara, dia berpura-pura menjadi orang yang tidak waras. Ya, kalau kita baca kisahnya dalam kitab Samuel, maka di sana dikatakan bahwa dia berpura-pura menjadi orang yang tidak waras. Dia menggaruk-garuk ke dinding, pintu, dan sebagainya. Dia teriak-teriak sampai mulutnya berbusa. Dan ketika Raja Abimelek melihat dia menjadi marah. Dan dia berkata, apakah negeri ini kekurangan orang gila? Berarti di Filistin banyak orang gila, saudara-saudara. Sehingga kamu membawa lagi ke hadapanku. Lalu dia menyuruh mereka membawa dia keluar dari hadapannya. Dan dia diselamatkan. Dia luput dari kematian. Ya, karena dia berpura-pura tidak waras. Dan bagi Daud, apapun itu, saudara-saudara, adalah sebuah perlindungan Tuhan. Bagi Daud bahwa itu semua adalah bagian daripada penyertaan Tuhan di hidupnya. Keluputan yang Tuhan berikan. Dan dia menggambarkan semua di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini. Bahwa Tuhan itu membuat malaikat-malaikatnya berkemah di sekeliling orang benar. Tuhan itu adalah Tuhan yang dekat dengan orang-orang yang patah hati dan remuk. Betapa remuknya dia. Dia sudah diurapi menjadi raja menggantikan Saul. Tetapi kenyataannya bahwa dia adalah seorang yang seperti buronan yang dikejar. Dan bukan hanya untuk ditangkap, tetapi untuk dibunuh. Dan begitu banyak kejadian yang dia alami yang begitu, saudara-saudara, bagi dia adalah seperti kemalangan. Dan dia menggambarkan itu bahwa itu sebuah kemalangan. Dan dia berkata di ayat 20, walaupun demikian, kemalangan orang benar itu banyak, tetapi dia berkata Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Dari berbagai kasus-kasus yang dia alami, Tuhan lepaskan dia dari tangan Saul. Berkali-kali Saul hendak menangkap, membunuh begitu dekat, tetapi Tuhan selalu meluputkan dia. Dan kali ini pun dia luput dari tangan Raja Abimelek, Raja Filistin, yang mana pernah bahwa bangsa Filistin ini adalah bangsa yang sering berperang dengan bangsa Israel. Dan Daud, saudara-saudara, pernah mempermalukan mereka dan mengalahkan mereka dengan cara mengalahkan pahlawan mereka, yaitu Goliat. Dan ini luar biasa, saudara-saudara. Kali ini dia berada di tengah-tengah mereka. Nyawanya betul-betul berada di ujung tanduk. Tetapi di situ pun Tuhan melepaskan dia. Itu sebabnya, saudara, dari banyaknya kemalangan yang dia hadapi, tetapi Tuhan meluputkan, melepaskan dia dari semua itu. Dia berketetapan hati untuk selalu memuji Tuhan. Dari semua kasus-kasus yang dia hadapi, dia selalu memuji Tuhan, mengandalkan Tuhan, takut akan Tuhan. Dan memang di sana Tuhan senantiasa meluputkan dia. Tuhan yang telah membenarkan dia, Tuhan yang mengasihi dia, betul-betul menunjukkan akan kasih-Nya dalam hidup Daud. Dan Daud, saudara-saudara, senantiasa menaikkan pujian, bersandar, berharap, dan meletakkan seluruh hidupnya hanya di dalam tangan Tuhan saja. Dan ini membuat Daud melihat bahwa betapa baiknya Tuhan itu. Dia menggambarkan, kemudian menyimpulkan, saudara-saudara, bahwa kebaikan Tuhan itu bukan sebuah cerita saja. Kebaikan Tuhan itu bukan hanya sebuah
lelucon saja, ya, bukan hanya cerita-cerita biasa, fiksi atau ya dongeng. Tetapi saudara-saudara, dia berkata, kebaikan Tuhan itu adalah sebuah hal yang nyata. Dia bilang bisa dikecap. Dikecap, saudara-saudara. Kalau saudara mau merasakan makanan itu, ketika seorang ibu itu masak, dia pengen tahu apakah ini garamnya, bumbunya cukup, rasanya sudah cukup, ya, dan sebagainya, saudara-saudara, sudah enak atau tidak. Maka dia akan mengecapnya, saudara-saudara. Ya, dia akan mengambil airnya sedikit, mengecapnya, dan dia tahu bahwa wah, ini sudah baik, sudah cukup, sudah garamnya cukup, bumbunya cukup, dan sebagainya. Daud berkata, kebaikan Tuhan bukan hanya cerita, tetapi itu sesuatu yang bisa kita rasakan, bisa kita nikmati, bisa kita lihat. Bukan hanya kita dengar orang berkata Tuhan baik, tetapi kita bisa mengalaminya, melihatnya dengan mata kita sendiri dan merasakannya, mengalaminya dalam hidup ini. Akan kebaikan Tuhan itu. Bahwa Tuhan itu, saudara, adalah Allah yang baik. Tidak pernah berubah dalam kebaikannya. Seringkali kitalah yang berubah terhadap Allah, saudara-saudara. Tetapi Allah, Tuhan kita, dia tidak pernah berubah. Dia selalu baik. Dan dia setia dalam kebaikannya, saudara-saudara. Dan dia senantiasa baik. Sampai kapanpun dia baik. Dan dia adalah Allah yang sangat-sangat baik dalam hidup ini. Kebaikannya adalah hal yang bisa kita rasakan, bisa kita alami, bisa kita lihat secara langsung, saudara-saudara. Dalam pelayanan, saya memperhatikan dan saya melihat belakangan ini, saudara-saudara, bahwa Tuhan sangat baik kepada siapapun yang datang kepadanya. Kita lihat Yesus, ya, bahwa dia tidak membedakan siapapun yang datang. Entah itu orang Israel yang datang kepadanya, yang dari luar Israel, tentara Romawi yang datang kepadanya minta tolong akan hambanya yang hampir mati di rumah. Dan Tuhan melihat imannya. Bahkan Yesus berkata bahwa dia belum pernah menjumpai iman seperti yang ada pada serdadu Romawi ini. Ini mempermalukan orang Yahudi, saudara-saudara. Dan ketika seorang perempuan Kanaan datang meminta tolong kepada Yesus, Yesus menolong dia. Seringkali dalam pelayanan kami, saudara-saudara, ya, orang-orang yang kita katakan di luar dari orang Kristen, yang datang memohon pertolongan. Mereka begitu sesak. Belakangan ini mereka datang. Mereka begitu sesak, remuk hati, hancur, bangkrut, dan berbagai hal sakit penyakit yang mereka alami. Saya heran. Saudara-saudara, saya melihat bahwa Tuhan itu sangat baik kepada siapapun yang berharap, yang datang meminta tolong. Tuhan menyembuhkan mereka. Orang-orang ini, saudara, bukan orang-orang Kristiani yang datang beberapa hari terakhir ini kepada kami juga untuk minta didoakan. Mereka mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Tuhan mengangkat mereka kembali. Pekerjaan mereka Tuhan pulihkan kembali. Berkat-berkat mereka mengalir kembali, saudara-saudara. Bahwa Tuhan menolong siapapun yang datang kepadanya. Dia tidak pernah memandang agama orang itu, saudara. Tuhan menolong, Tuhan mengangkat, Tuhan bersimpati senantiasa terhadap mereka yang dalam kesesakan. Kita baca di dalam Mazmur tadi, mereka yang remuk hati, yang patah hati, yang remuk jiwanya, Tuhan menolong mereka ketika mereka datang. Kalau orang ini datang kepada Tuhan, ini menunjukkan kepada kita kebaikan Allah yang kita miliki, saudara. Tidak terdibatasi oleh apapun, ras, suku, agama, tidak membatasi kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan nyata kepada semua orang. Saudara-saudara yang saya kasihi, karena itu jangan ragu dengan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Percaya, apapun yang kau hadapi, yang kau alami hari-hari ini, Tuhan kita tidak berubah. Kalau dia pernah menolong saudara di masa-masa yang lalu,
Dia tidak akan pernah berubah. Dia pasti menolong Anda hari ini. Dan dia selalu pasti siap dan menolong Anda di hari esok, di hari mendatangmu. Dia sudah menyiapkan segala sesuatu yang kau perlukan untuk hari depanmu. Karena dia Allah yang sudah menyelesaikan masa lalumu di atas kayu salib. Dan yang juga telah membuka pintu untuk masa depanmu. Dan firman Tuhan berkata, bahwa Yeremia 29 berkata, saudara-saudara, bahwa Tuhan berfirman demikian. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Itulah Allah kita. Tidak ada kejahatan padanya, tidak ada ketidakbaikan padanya, tidak ada keburukan padanya. Yang ada dalam hati dan pikirannya hanya rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Terlalu banyak orang yang curiga terhadap Tuhan, saudara-saudara. Tetapi Tuhan tidak pernah sakit hati dengan itu semua. Karena dia Tuhan yang baik, dia Allah yang baik. Ya, dia telah menghukum saudara-saudara dan menyatakan keadilannya kepada kita dengan menghukum kejahatan di dalam tubuh Yesus di atas kayu salib. Dia dikatakan kasih, tapi dia adil. Dia baik, tapi dia adil. Dan karena dia adil, maka dia harus menghukum dosa dan kejahatan. Dan itu dia lakukan di dalam tubuh Yesus. Dia hukum di dalam, maka selesai. Itu sebabnya Daud pun berkata di sini bahwa Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya dan semua orang yang berlindung padanya tidak menanggung hukuman. Sama dengan apa yang dikatakan oleh Roma pasal yang ke-8. Bahwa yang ada di dalam Kristus tidak lagi mengalami penghukuman. Jadi saudara yang saya kasihi, Tuhan adalah Allah yang baik, tidak berubah dalam kebaikannya. Baik itu di dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, dia konsisten Allah yang baik. Dia sudah memilih bangsa Israel, dia mengasihi bangsa Israel. Walaupun mereka selalu berontak, tidak mau percaya kepada Tuhan. Bahkan hari ini mereka tidak mau menerima Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Tapi apakah Allah berubah dalam kebaikannya terhadap bangsa Yahudi, Israel? Tidak, mereka tetap bangsa pilihan. Allah dikatakan oleh Rasul Paulus tidak pernah menyesali pilihannya. Dan dia tetap memiliki berkat yang khusus atas pilihannya. Dan kita tahu bangsa Yahudi, saudara, bangsa Israel adalah bangsa yang luar biasa. Negara yang kecil itu tetapi tidak ada yang bisa mengalahkannya. Teknologi dan berbagai kepintaran dikenal dengan kejeniusan mereka di seluruh dunia. Penemuan-penemuan adalah orang-orang Yahudi. Luar biasa. Dan kalau kita membicarakan ini, saudara, betapa Tuhan kebaikannya itu, saudara, tidak pernah berubah. Kitalah yang sering berubah persepsi kita tentang Tuhan kita. Karena ketidakmengertian kita tentang Tuhan yang sebenarnya sudah dipaparkan oleh Alkitab. Sehingga Daud boleh berkata di sini, saudara, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Karena itu berlindunglah padanya senantiasa. Kalau engkau dalam kesesakan, engkau terjepit betul-betul, saudara, engkau remuk jiwa, engkau patah hati, jangan mengambil tindakan-tindakan yang tidak baik, yang negatif, saudara. Kenapa? Saya mau katakan Allah kita Allah yang baik. Dia sudah membuka pintu kebaikan itu bagi kita semua. Dan dia sudah mengalahkan segala maut, kunci maut sudah ada pada dia. Dia sudah kuncikan maut itu, saudara. Dan dia telah membuka pintu yang baik bagi kita. Pintu anugerah, pintu berkatnya, pintu mujizatnya, pintu pertolongannya, pintu saudara-saudara kasih karunia-Nya, semua sudah dibuka. Segala keperluan kita, pintu-pintu berkat itu semua sudah dibuka, tercurah dari surga. Karena itu, saudara, serahkan hati, jiwa, miliki ketetapan hati seperti Daud. Dalam segala perkara yang dia hadapi, dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia bersyukur kepada Tuhan, dia memuliakan Tuhan senantiasa.
Tidak ada alasan untuk tidak melakukan itu karena dia baik dalam hidup ini. Dan kalau dia pernah menolong dan selalu menolong saudara, percayalah hari ini, besok, dan selamanya, dia selalu menyertai engkau. Dia berkata, aku menyertai engkau sampai selama-lamanya. Sehingga kebaikannya juga akan menyertai saudara sampai selama-lamanya. Oh haleluya saudara. Sehingga orang membuat lagu dengan bagian firman Tuhan, kata kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bila ku renungkan karyanya di dalam hidupku. Kalau kau renungkan ini saudara, kau akan menemukan dia tidak berubah dalam kasihnya. Dia tidak berubah dalam kebaikan demi kebaikannya dia nyatakan kepadamu. Ya, saya senang. Saya senang saudara-saudara. Jeffrey seorang penyanyi, mengangkat pujian ini berkata demikian. Kebaikan, kebaikanmu, kebaikan dan kebaikanmu Bapa. Kebaikan, kebaikanmu, besar kebaikanmu dalam kehidupanku. Dia hanya menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan besar. Tidak bisa digambarkan, tidak ada bahasa kita yang bisa membahasakan lagi saudara. Hanya kata besar kebaikan itu yang bisa kita bahasakan. Betapa luar biasa besar dahsyatnya kebaikan Tuhan kita. Karena itu saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, jangan lagi ragu dengan kebaikan Tuhan. Bersandar, berlindung, dan tetap berharap di dalam Dia. Dia Allah yang tidak akan pernah berubah dalam kebaikannya. Dan Dia akan selalu menyatakan segala kebaikan-kebaikan itu di sepanjang jalan hidupmu. Seperti janjinya menyertaimu seumur hidupmu sepanjang masa. Saudara-saudara, Dia menyertai saudara dengan segala kebaikannya. Dan hanya karena kebaikannya lah Dia mau menyertai saudara. Dan tidak pernah meninggalkan, tidak akan membiarkan saudara. Haleluya, terpujilah Dia. Amin. Mari kita bersyukur. Bersyukur Tuhan atas semua kebaikan-Mu yang sudah Kau nyatakan, yang Kau limpahkan, yang Kau karuniakan kepada kami ya Tuhan. Dan tidak akan berubah selama-lamanya. Engkau adalah Allah yang baik. Walaupun kadangkala Tuhan persepsi kamilah yang sering berubah tentang Engkau. Tetapi Engkau tidak berubah dalam hal itu. Engkau selalu baik, tetap baik, mengasihi, mengampuni, menolong kami, mengangkat kami, melepaskan kami dari segala hal-hal yang menindis dalam hidup ini, memulihkan, merestorasi seluruh hidup kami oleh karena kebaikan-Mu untuk kemuliaan dan keagungan. Karena itu biarlah kami berketetapan hati selalu bersyukur, memuji, menyembah, mengagungkan Engkau di segala jalan hidup kami, karena Engkau tetap Allah yang baik. Dalam hal apapun yang terjadi di dunia, di hidup kami, Engkau selalu baik. Dan Engkau senantiasa baik dan tidak pernah tidak baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, berjalan hari-harimu dan senantiasa percaya ingat akan kebaikan-kebaikannya. Haleluya. Salam restorasi.